intrinsik cerpen. Ya, sebelum kita masuk kepada materinya, itu mau memperkenalkan dulu tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Ria coba baca tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik merinci unsur-unsur intrinsik pembentuk cerpen seperti tema, tokoh dan tokohan, sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen yang sudah dibaca. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Ya, Bu. Oke, kita akan mulai. Ini adalah pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam cerpen. Siapa di sini yang tahu unsur intrinsik itu apa saja? Tengok, Bu. Ya, benar. Apa lagi? Alur. Apa lagi? Oh, Rizka, apa yang kamu ketahui tentang unsur intrinsik? Sudut pandang. Kalau Mila? Amanat, Bu. Oh iya, luar biasa. Ternyata kalian sudah paham ya mengenai unsur intrinsik dalam cerpen. Sudah, Ibu. Bukan sudah dari Bu. Oh, berarti kalian sudah bisa nanti analisis unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Iya, Ibu. Baik, kita akan bahas. Nah, ini adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Tema, tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Ya, untuk menambah pemahaman kalian, juga akan memutarkan video. Kalian harus memperhatikan video ini dengan baik. Oke, baik, ini adalah video pembelajarannya. Silakan kalian amati. Emang kayak gitu. Yang udah selesai. Ada 196 itu. Apa tadi ya? Apa tadi? Ya 196. Kan dibeli sendiri ya. 196.
Itu masih sekolah. Oke, Dori tolong perhatikan di depan. Ya, Ibu. Ibu akan putarkan video pembelajarannya. Jangan dulu. Ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. Lalu, apa yang disebut dengan tema? Nah, tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerpen. Nah, contoh tema cerpen misalnya ada persahabatan, keluarga, percintaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Nah, contoh tokoh ada Bobby, Tina, dan lain-lain. Kalau cerpennya menceritakan tentang hewan, berarti tokohnya hewan-hewan tersebut ya, tergantung cerpennya tentang apa. Nah, tokoh itu pelakunya. Lalu ada penokohan. Nah, apa bedanya tokoh dengan penokohan itu? Nah, penokohan adalah gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Jadi kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan sifat atau wataknya ya. Nah, ternyata dalam penokohan itu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dalam cerpen yang memiliki sifat baik. Nah, pemeran utama yang punya sifat baik itu disebut protagonis. Ada lagi tokoh antagonis, yaitu tokoh atau pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Tapi kalau antagonis itu yang menentang tokoh utama ya. Lalu ada tritagonis. Tokoh yaitu tokoh yang menjadi penengah atau antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Selanjutnya ada figuran atau tokoh pendukung dalam sebuah cerpen untuk memberikan tambahan makna dalam cerita. Nah, selanjutnya ada alur. Nah, alur itu apa? Alur adalah urutan dalam cerita dalam sebuah cerpen yang disusun secara kronologis. Dalam definisi lain, alur artinya rangkaian cerita sejak awal sampai akhir. Alur ada dua jenis, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju atau peristiwanya dikatakan secara kronologis, maju dan runtut dari awal sampai akhir cerita. Jadi ceritanya itu runtut dari awal sampai akhir tanpa mengulang cerita yang sudah berlalu. Sedangkan alur mundur ini juga cerita yang ada dalam cerpen. Selanjutnya ada kebalikan. Kamu perhatikan gambar tersebut. Nah, itu seorang kakek sedang memberikan nasihat kepada kedua anak-anak. Nah, dalam cerpen juga terdapat mengandung pesan yang baik atau nasihatnya disebut dengan amanat, yaitu pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerpen. Oke, itu adalah unsur-unsur intrinsik
sini ada cerpen untuk kalian analisis unsur intrinsiknya. Ibu beri kalian waktu 20 menit. Silahkan kerjakan, setelah itu kalian presentasi. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Oke, selesai. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok satu, silakan Ria maju. Kelompok lain ini ya, perhatikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada pendapat, silakan berikan pendapat. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang analisis unsur intrinsik cerpen yang berjudul Tukang Cukur. Unsur yang pertama yaitu tema. Temanya dalam cerpen Tukang Cukur adalah tentang manusia yang oportunis, karena dalam teks tersebut tokoh tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Kemudian tokoh dan pemokohan. Tokoh utama yaitu tukang cukur, karena dia selalu muncul dalam cerpen ini dan menjadi pusat cerpen ini. Tokoh tambahan terdiri dari Dito, Yasuki, kakek Leman, Ruslan, ayah dan ibu. Tokoh protagonis yaitu Dito, ayah dan ibunya, karena dalam cerpen mereka melakukan hal yang baik. Tokoh antagonis yaitu tukang cukur, karena ia memiliki kejahatan. Tokoh campuran yaitu Ruslan, karena ia memberikan pertolongan pada keluarga Dito ketika perang datang, namun pada akhir cerita Ruslan diketahui sebagai salah satu pemberontak. Yang berikutnya itu mengenai sudut pandang. Pencerita yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu dari tokoh Dino. Yang berikutnya tahap alur dalam cerpen. Yang pertama itu pengenalan. Yang kedua tahap pemunculan konflik. Yang ketiga tahap konflik memuncak. Yang keempat tahap konflik menurun. Yang kelima tahap penyelesaian. Selanjutnya itu mengenai latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya itu daerah Kudus. Untuk latar waktu yaitu pada September 1948 sampai Desember 1949. Untuk latar suasana yaitu menegangkan dan penuh kejutan seperti menegangkan terjadi masa revolusi dan penuh kejutan karena kegiatan yang dilakukan tukang cukur sulit diprediksi. Yang selanjutnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai memiliki suasana yang penuh ketegangan seperti perang yang memaksa Dito dan ayah ibunya untuk mengungsi. Hal ini terlihat pada kalimat setelah Kudus ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi pada suatu hari ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat terbang sangat rendah datang dan hilang. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah jangan mempunyai
oportunis seperti tukang cukur. Itu saja presentasi dari kelompok petani. Ada teman yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi atau jawabannya sama? Sama Bu. Oke, baik. Sila dan Ria silakan duduk. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, itu adalah hasil analisis unsur intrinsik dari kelompok 1 Mila dan Ria. Sampai di sini ada yang belum dipahami tentang unsur intrinsik dan cara mengidentifikasi? Paham Bu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada Bu, tidak Bu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau satu orang menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Silakan, Yori. Melanjutkan pembelajaran hari ini yang terkait pembelajaran unsur intrinsik dari pembelajaran dalam itu ada beberapa yang pertama DNA, pokok, pertemuan, kata, alur, tanda, mana. Nah itu kalau unsur intrinsik dari kita bisa menganalisis itu lewat konten yang dibaca. Itu kata yang Oh ya, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Baik, tepuk tangan dulu untuk Yori, dia luar biasa sekali. Baik, sekarang ini gua akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian isi. Nanti kalian kumpulkan ke depan, waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah Ibu. Oh iya, silakan Mila. Mila ini cepat sekali. Jangan-jangan kamu main isinya asal-asalan Mila. Ada lagi yang sudah selesai? Hai Bu. Ya, Isna. Yori dan Ria bagaimana? Dah. Oke, terima kasih. Ya baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur intrinsik. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Aku. Apa yang kalian senangi? Apa yang membuat kalian senang? Ibunya lucu. Ibunya benar. Mengerti materinya. Oh, selain itu, selain ibunya lucu dan menarik, Ibu mau tanya di materinya, bagian mana yang membuat kalian merasa senang? Bagian Oh, yang menantang ya? bagian ini Bu, gambarnya tokoh antagonis. Oh iya, kayak seperti Mila jangan sampai tokoh antagonis. Ya baik, sebelum kita tutup sudah ya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, Ibu mau Yori memimpin doa agar kita bisa pulang dengan selamat dan sampai di rumah di tempat tujuan dengan aman. Silakan Yori. Oke, kawan-kawan, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Jadi, aku mau kalian pulang ke rumah mencari apa itu unsur ekstrinsik. Oke? Oke, sampai bertemu minggu depan. Ibu siap berdiri.